Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran Alfareta. Pada video kali ini kita akan membahas piutang dan utang pada Odoo. Nah, kalian penasaran? Langsung aja kita masuk ke pembahasan piutang dan utang pada Odoo Accounting. Pada segmen piutang dan utang pada Odoo Accounting. Teman-teman tahu gak sih apa itu piutang? Jadi, piutang adalah jumlah uang yang menjadi hak perusahaan dari pihak lain. Biasanya akibat penjualan barang atau jasa secara kredit. Nah, piutang ini timbulnya biasanya dengan dokumen faktur penjualan. Lalu, apa sih utang itu? Jadi, utang adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain. Biasanya berupa utang yang harus dibayar dalam periode tertentu. Dokumen utang ini tuh biasanya faktur pembelian. Baik, kita langsung lihat aja di Odoo Accounting itu seperti apa. Yang pertama itu fitur piutang. Jika ada piutang, pastinya kita harus menginput nama pelanggan, kemudian barang dan jasa. Semua perusahaan mengakui adanya piutang karena mengeluarkan faktur penjualan kepada perusahaan lain. Kita sebagai accounting, tugasnya menginput faktur penjualan yang ada pada accounting. Caranya, klik menu customer. Sebelumnya, kita harus mengisi produk apa yang akan kita jual kepada pelanggan. Kita klik produk, kemudian klik new. Kita mengisi produk name. Jika produk berupa barang beri tanda checklist pada can be sold dan can be purchased, karena barang ini bisa habis dan bisa dibeli. Jika produk merupakan jasa, kita hanya perlu mengklik can be purchased saja, karena produk jasa tidak mungkin habis. Produk type-nya bisa disesuaikan. Ada beberapa kriteria, yaitu consumable atau bisa dikonsumsi, service atau jasa, storable produk atau barang-barang di luar makanan. Kemudian, invoicing policy, nah ini juga disesuaikan dengan kebijakan perusahaan masing-masing. Jika order quantities, barang berkurang saat perusahaan lain mengorder pesanan kepada pihak perusahaan kita. Jika delivered quantities, barang tersebut saat dikirimkan baru berkurang di dalam sistem. Kemudian, sales price diisi dengan harga jual. Customer tax-nya, presentasi pajak atas barang atau jasa. Cost diisi dengan HPP atau harga pokok penjualan. Produk kategorinya bisa kalian pilih. Nah, ini sellable ini akan muncul di inventory saja. Sisanya bisa disesuaikan dengan perusahaan masing-masing. Bisa diisi maupun tidak. Bagian sell diisi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jika tidak diisi, tidak apa-apa. Purchase ini diisi barang tersebut didapatkan dari vendor siapa. Pada menu inventory bisa diisi dengan deskripsi barang tersebut disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Yang terakhir menu accounting, isinya disesuaikan dengan akun sesuai penempatan. Income account kita bisa isi dengan sales. Expense account kita bisa isi dengan cost of goods sold atau HPP. Asset type-nya, jika produk bisa dijadikan sebagai aset, bisa diisi dengan akun asetnya. Tapi yang penting itu kita mengisi income dan expense. Nah, jika sudah, kita klik save di atas sini. Pastinya perusahaan sebelum mengeluarkan faktur pajak sudah mengetahui pelanggan yang mana yang akan dikirimkan faktur pajak tersebut. Caranya untuk menginput pelanggan, klik customer, lalu pilih customers, kemudian klik new. Di sini kalian bisa memilih ini individual atau company. Jika kalian itu perseorangan, kalian bisa memilihnya individual. Jika perusahaannya itu berbentuk perusahaan, maka pilih company. Lalu isi nama pelanggan, alamat secara lengkap, kemudian tax ID ini biasanya diisi dengan NPWP. Kemudian isi phone, mobile, email, website, dan teks. Teks ini biasanya bisa disesuaikan. Misalkan ada perlakuan khusus kepada beberapa pelanggan. Kemudian pada menu sales and purchase bagian salesperson diisi seperti misalkan itu tuh sales teamnya perusahaan tersebut. Ini sebenarnya tidak wajib diisi, tapi jika memang ada datanya bisa dimasukkan. Yang terpenting itu bisa mengisi payment terms atau tenggat waktu pembayaran yang diberlakukan. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan masing-masing. Delivery method juga bisa disesuaikan. Dan data-data yang lain juga bisa disesuaikan. Untuk payment follow up itu sama saja kayak menu email.
Kalau buat menu accounting ini seperti bank account yang dipergunakan pelanggan untuk membayar kepada perusahaan kita, lalu internal notes ini seperti catatan tambahan. Kalau sudah lengkap data-datanya, kita bisa klik save di sini. Nah, jika sudah lengkap data barang dan jasa, kemudian data pelanggan selanjutnya adalah perusahaan biasanya membuat faktur penjualan. Caranya sama, pada menu customer, lalu klik menu invoice, lalu kita klik new. Nah, di sini customer invoice ini disesuaikan dengan yang ada di Odoo Accounting. Yang pertama kita harus isi yaitu customer invoice. Kemudian invoice date, payment reference. Ini sebenarnya tidak wajib diisi. Kemudian due date, itu seperti payment terms, bisa mengisi payment terms atau due date. Due date ini tanggal tenggat waktu dari pembayaran piutang. Kemudian produknya diisi dengan yang sudah kalian input. Kemudian label bisa diisi, jika tidak pun tidak apa-apa. Nantinya akan keluar akun yang sesuai dengan akun yang sudah terkonfigurasi sebelumnya. Quantity ini bisa diisi dengan jumlah penjualan, kemudian harga akan muncul dengan otomatis, karena sebelumnya sudah diinput. Teks ini beberapa pelanggan ada yang sudah termasuk pajak, ada yang belum. Ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan. Nah, itu dia cara membuat faktur penjualan atau bagaimana cara mengakui piutang dalam Odoo Accounting. Jangan lupa klik save juga di atas. Selanjutnya, bagaimana pengakuan utang dari perusahaan tidak jauh berbeda, tapi menunya berbeda. Caranya yaitu klik vendors, kemudian pilih produk, sama seperti piutang akan tersinkronisasi antara produk di customer dengan menu yang ada di vendors. Jadi, kalian tidak usah repot-repot menginput kembali. Namun, pada menu vendors, kalian harus menginput, karena beda ya data pelanggan dan data pemasok. Jadi, buat masukin data pemasok itu, menunya beda sama cara masukin pelanggan. Yang pertama, kita harus klik vendors ini, lalu pilih vendors. Kemudian, klik new. Sama seperti yang pelanggan, jika bentuk individual, pilih individual. Jika bentuknya dalam perusahaan, pilihnya company. Ini bisa diisi dengan nama pemasok, alamat, dan lainnya, sama dengan menginput pelanggan. Nah, untuk pengakuan faktur pembeliannya, caranya klik menu vendors, lalu pilih bills, lalu klik new. Kemudian, mengisi vendor bill disesuaikan dengan faktur yang diberikan dari perusahaan atau pemasok. Kemudian, bisa memilih vendornya siapa atau nama pemasoknya siapa. Bill date-nya disesuaikan yang ada di faktur pembelian yang diberikan oleh perusahaan. Kemudian, accounting date, biasanya perusahaan itu sama antara accounting date maupun bill date. Kemudian, resep bank ini disesuaikan dengan penerimaan atau pembayaran banknya dari perusahaan. Due date bisa diisi dengan tanggal berakhirnya tempo pembayaran atau payment terms. Kemudian, produk di sini diisi dengan produk yang kita beli secara kredit. Kemudian quantity diisi dengan beberapa price-nya, otomatis nanti akan keluar jika memang semua harga dari masuknya sama. Jika ini berbeda, ini bisa diubah nantinya. Kemudian, pajak bisa termasuk harga atau bisa tidak termasuk harga dari barang tersebut. Jika sudah sesuai, bisa kita klik confirm atau bisa kita mengklik save. Nah, kita perlu perhatikan, jika kita klik save, yang di sini itu berarti akan menjadi draft, mau di menu bill ataupun di menu invoice. Jadi tidak diposting ke general ledger. Kecuali jika ingin langsung memposting ke GL, kita harus klik confirm yang ada di sini. Teman-teman, cukup sekian aja yang bisa saya sampaikan mengenai piutang dan utang pada Odoo Accounting. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.